Kau mau membuat keributan, hah? Alaska yang berhasil menarik langit dan membawanya menjauh terlihat begitu marah pada pria itu. Kenapa Kak Alaska menarikku ke sini? Apakah Alaska setuju melihat Tanaya bermesraan dengan si brengsek Bastian? Langit malah tidak terima Alaska menariknya. Kenapa aku harus marah? Bastian sangat perhatian pada Tanaya dan selalu ada saat dibutuhkan. Tidak seperti kau yang pengecut. Bahkan mengakui perasaanmu sendiri saja, kau takut. Maki Alaska yang membuat langit terhenyak. Dengar baik-baik, aku tidak pernah keberatan Tanaya dekat dengan siapapun selagi pria itu benar-benar mencintainya. Dan kau, kalau kau masih seperti ini, menyembunyikan perasaanmu yang sebenarnya di balik kata kakak adik, siap-siap saja kau akan kehilangan Tanaya. Dan satu lagi, jangan ganggu dia kalau dia sudah memilih pasangannya nanti. Kau akan berhadapan denganku langsung kalau kau berani mengganggu kehidupannya. Ancam Alaska sambil menunjuk langit. Pergilah, jangan ganggu mereka lagi. Lagi pula tadi aku lihat pasanganmu mencari-carimu di tempat pesta. Sindir Alaska dengan senyum mengejek. Setelah mengatakan itu, Alaska pun pergi lebih dulu meninggalkan langit. Dia harus segera kembali ke ruangan pesta karena Vanes pasti sudah menunggunya. Sementara langit sendiri hanya bisa menyadarkan punggungnya ke dinding sambil merenung. Benarkah rasa tidak suka dalam dirinya saat melihat Tanaya dengan pria lain adalah rasa cemburu? Apa itu artinya ia mencintai Tanaya bukan sekedar sebagai adik semata? Langit pun semakin pusing dibuatnya. Dia menyugar rambutnya dengan kasar lalu kembali ke tempat tadi untuk melihat kembali kondisi Tanaya. Dari kejauhan, dia melihat mereka masih saja bermesraan. Namun tak lama, keduanya tampak pergi meninggalkan tempat tersebut. Tanaya meminta Bastian untuk mengantarnya pulang ke rumah saja. Dia sudah tidak mood untuk melanjutkan pesta. Setelah Bastian menghubungi Alaska dan meminta izin, barulah Bastian mengantarkan Tanaya ke rumahnya. Langit yang penasaran terus mengikuti mobil mereka dari belakang. Dia khawatir Tanaya dibawa ke tempat yang aneh-aneh oleh Bastian. Kenapa kalian tiba-tiba meninggalkan pesta? Aku akan terus mengikuti kalian. Aku yakin Bastian pasti ingin berbuat buruk pada Tanaya. Tuduhnya sembarangan. Mobil pun semakin melaju dan membawa mereka pulang kembali ke rumah keluarga William. Saat melihat mobil Bastian masuk ke gerbang, Langit menunggu beberapa jarak di depan gerbang. Dia tertawa sumbang pada dirinya yang berpikir buruk tentang pria itu. Terima kasih sudah mengantarku pulang. Apa sehabis ini kau akan kembali ke pesta lagi? Tanya Tanaya sebelum turun dari mobil. Kata Tuan Alaska tidak perlu. Nanti dia akan pulang dengan mobil Tuan Abimana saja. Jadi aku akan langsung pulang juga ke apartemenku. Lumayan sih, bisa istirahat lebih cepat, jawab Bastian sambil bergurau. Kau benar, kalau begitu istirahatlah. Sekali lagi terima kasih ya untuk malam ini, ucap Tanaya dengan tulus. Tidak masalah Tanaya, kapanpun kau membutuhkanku, hubungi saja aku. Kalau aku membutuhkanmu tengah malam, apa kau juga akan selalu ada? Tergantung tidurku nyenyak sekali atau tidak, jawab Bastian ambigu. Hahaha, kau bisa aja. Ya udah, aku turun dulu. Hati-hati di jalan ya. Sebelum turun, Tanaya sempat memeluk Bastian lagi sekilas. Dia sudah tidak canggung lagi memeluk pria itu. Bastian dapat membuatnya nyaman, tapi sayang hanya sebatas teman saja. Selesai mengantar Tanaya, Bastian pun meninggalkan rumah keluarga William dan kembali ke apartemennya. Baru saja sampai di basement untuk memarkirkan mobilnya, seseorang sudah menunggunya. Saat Bastian keluar dari mobil, dia langsung mendapatkan pukulan di pipi sebelah kirinya. Bastian yang tidak siap menerima serangan itu tentu sangat terkejut dan hampir terhuyung ke belakang. Untung saja dia dapat menahan bobot tubuhnya. Langit? Bastian kaget saat melihat siapa yang menonjoknya. Bukannya menjawab, Langit malah melayangkan pukulan sekali lagi. Bastian tidak bisa tinggal diam sepertinya. Begitu Langit ingin memukul untuk yang ketiga kalinya, dia langsung sigap menahannya dan mendorong pria itu. Apa kau sudah gila, hah? Kenapa kau menyerangku tiba-tiba? Kesal Bastian. Salahmu sendiri, kenapa kau memeluk Tanaya? Teriak Langit.
Dia tampak sangat marah saat itu. Bastian tersenyum sinis. Ternyata langit melihat mereka berpelukan tadi. Oh, jadi itu penyebabnya, ucap Bastian dengan santai. Kenapa? Kau cemburu, tapi tidak berani mengungkapkannya. Pengecut, maki Bastian. Langit makin panas, dia pun langsung mencekram kerah jas Bastian dengan kuat. Jaga mulutmu atau kau akan kubuat bisu, ancamnya. Kau pikir aku takut padamu? Aku tidak membalasmu karena aku masih mengingat Tanaya. Kasihan sekali dia harus mencintai pria bodoh dan pengecut sepertimu. Andai saja kau bukan pria yang dicintainya, maka aku akan membuat wajahmu bonyok sampai tidak dikenali lagi, kata Bastian balik mengancam. Tapi tunggu dulu. Bastian bilang Tanaya mencintai langit. Langit sontak terdiam sejenak. Ternyata selama ini gadis itu benar-benar mencintainya lebih dari sekedar seorang kakak. Kenapa diam? Kaget karena aku bilang Tanaya mencintaimu, tanya Bastian. Dia pun menepis tangan langit dari kerah jasnya. Ya, dia mencintaimu. Aku hanya dianggap sebagai temannya. Tapi kalau kau terlalu lama membalas perasaannya, maka aku akan merebutnya, imbuh Bastian. Pergilah, katakan kalau kau juga menyukainya. Aku tahu kau cemburu. Itu karena kau juga memiliki perasaan yang sama. Hanya saja kau terlalu bodoh dan lambat menyadarinya, ucap Bastian setengah menyindir. Langit makin terdiam. Dia sekarang menyesal sudah menyerang pria di depannya ini secara tiba-tiba. Ingin minta maaf, tapi gengsinya terlalu besar. Tidak perlu minta maaf, pergilah sana. Jangan ganggu aku lagi, usir Bastian. Melihat langit masih mematung di sana, Bastian pun tidak memperdulikannya. Dia segera pergi meninggalkan pria itu sendirian. Langit sendiri akhirnya masuk kembali ke dalam mobilnya dan meninggalkan tempat tersebut. Tujuan utamanya saat ini adalah menemui Tanaya. Dia yakin gadis itu pasti berada di kamarnya. Alaska, di mana adikmu? Tanya Abimana yang belum menyadari kalau anak bungsunya tidak ada di sana. Dia sudah pulang duluan, Dad, katanya perutnya tiba-tiba sakit. Bastian yang mengantarnya pulang, jawab Alaska terpaksa berbohong. Sakit perut, jangan-jangan dia kebanyakan makan. Tadi Mami lihat dia berdiri di dekat meja kue. Mami jadi risau dengan Tanaya, ucap Tiara. Mami tidak perlu khawatir, hanya sakit perut biasa, Mam, kata Alaska agar ibunya tidak panik. Tapi Mami khawatir kalau sampai dia nanti buang air terus, dia itu tidak bisa sembarangan makan. Ya udah, kalau begitu kita pulang aja memeriksa keadaan Tanaya. Toh, kita juga sudah bertemu Tuan Robert, ajak Abimana. Tunggu, aku rasa tidak perlu, Dad. Pestanya juga belum selesai kan? Kita bisa menelpon Tanaya aja dan menanyakan keadaannya. Cegah Alaska. Sebentar, aku telepon dia dulu. Alaska tak mau kalau sampai dia ketahuan berbohong. Lagi pula dia lupa menanyai Bastian apakah Tanaya sudah sampai di rumah atau belum. Beberapa kali dia pun mencoba menghubungi Tanaya, tapi adiknya tidak menjawab panggilannya. Tentu saja Tanaya tidak menjawab. Tanaya sedang mandi berendam di bathtub saat ini. Bagaimana? Dijawab, tanya Bimana. Tidak, Dad, mungkin kita pulang aja kalau begitu, kata Bimana memutuskan. Dia pun risau dengan keadaan anak bungsunya. Alaska tidak dapat menahan orang tuanya lagi. Alhasil, mereka berempat pun pulang ke rumah sebelum pesta selesai. Tanaya yang tengah asik berendam tidak menyadari kalau keluarganya tengah mengkhawatirkannya. Alaska bahkan sempat mengirimkan pesan kepadanya agar nanti pura-pura sakit perut. Tapi sayang pesan itu belum terbaca. Setelah berendam cukup lama, barulah gadis itu keluar dari kamar dengan memakai bedrock dan handuk kecil yang melilit di kepalanya. Namun saat hendak berpakaian, dia terkejut melihat Langit yang tiba-tiba sudah berada di dalam kamarnya. Kak Langit, gumam Tanaya hampir tidak percaya. Kapan dia masuk ke kamarku? Batin Tanaya. Dengan santai, Langit berjalan mendekati Tanaya. Pria itu merangkul pinggangnya hingga jarak mereka sangat dekat. Tanaya makin terkejut tapi tidak bereaksi apa-apa. Selanjutnya, Langit malah memiringkan wajahnya dan tanpa aba-aba mencuri ciuman pertama gadis itu. Tanaya sontak melebarkan matanya.
Dia membeku sejenak saat benda kenyal menempel di bibirnya. Hangat dan manis. Ia bingung harus berbuat apa. Aku mencintaimu, Tanaya, ucap langit setelah melepaskan ciumannya. Tanaya tampak terdiam, tidak mampu berkata-kata. Semua ini terasa sangat tidak nyata baginya. Melihat wajah Tanaya yang kebingungan membuat langit semakin gemas. Dia pun kembali mengecup bibir merah muda di depannya, bahkan memanggutnya dengan mesra. Tangannya yang satu menarik dagu Tanaya agar gadis itu mau membuka mulutnya. Dengan begini, dia pun lebih mudah memperdalam ciumannya. Tanaya pun menutup kedua matanya dan menikmati setiap sentuhan yang diberikan oleh langit. Meski tampak bingung, namun dia mencoba membalasnya dengan perlahan. Ceklek. Saat sedang asik berciuman, pintu kamar Tanaya tiba-tiba dibuka dari luar. Karena terlalu hanyut dalam kenikmatan, mereka tidak menyadari ada yang masuk ke dalam kamar. Apa yang sedang kalian lakukan? Suara bariton itu mengejutkan mereka dan membuat mereka tersadar. Daddy, lirih Tanaya yang mendadak ketakutan melihat wajah sang ayah yang tampak murka. Daddy, jangan! Tuan, ada yang menyelinap masuk ke dalam kamar Nona Tanaya dari balkon kamarnya. Abimana mendapatkan sebuah pesan dari salah satu anak buahnya yang berjaga di rumah. Membaca pesan itu tentulah membuatnya langsung mengerutkan keningnya. Belum sempat dia membalas pesan tersebut, masuk lagi sebuah pesan bergambar yang memperlihatkan siapa orang yang menyelinap masuk. Yang tak lain adalah langit. Yang menyelinap masuk adalah Tuan Langit. Kami tidak tahu apa penyebabnya masuk lewat balkon kamar, Tuan. Apa perlu kami selidiki? Abimana yang saat itu sedang dalam perjalanan pun membalas pesan tersebut. Aku dalam perjalanan pulang. Jangan bertindak apapun sebelum aku sampai. Oleh karena itu, begitulah sampai di rumahnya, Abimana dengan tergesa langsung mendatangi kamar anak gadisnya. Dan pemandangan yang pertama kali ia lihat adalah Tanaya sedang berciuman mesra dengan langit. Abimana tidak dapat menahan rasa marahnya melihat putrinya disentuh sembarangan oleh pria lain meskipun itu adalah langit sendiri. Dedi, tolong hentikan, teriak Tanaya histeris saat melihat langit mendapatkan pukulan dari ayahnya. Pria itu sampai tersungkur ke lantai. Pukulan itu tidak main-main kuatnya. Sudut bibir langit sampai robek dibuatnya. Tak puas sekali, Abimana menarik langit agar bangun kembali. Dia mencengkram kerah kemeja pria itu kuat-kuat. Beraninya kau berbuat tidak senonoh pada putriku, ucap Abimana dengan bibir menggertak menahan marah. Aku minta maaf, Dad, ucap langit susah payah dengan kondisi bibir yang kesakitan. Dad, tolong lepaskan. Kita bisa bicarakan semua ini baik-baik, pinta Alaska sambil memegangi tangan ayahnya agar jangan sampai memukul lagi. Baik-baik katamu. Lalu bagaimana dengan dia yang datang menyelinap seperti maling lalu berbuat tidak senonoh pada adikmu? Hah? Teriak Abimana. Kak Langit. Abimana pun menonjoknya sekali lagi sampai pria itu tersungkur lagi ke lantai. Tanaya yang tidak tega melihat langit terluka langsung menghampirinya. Kak Langit, lirih Tanaya sambil menangis. Tanaya, biarkan dia sendiri. Sekarang pergi pakai pakaianmu dulu dengan benar, titah Abimana. Tanaya tak langsung menuruti sang ayah. Dia tetap menolong langit untuk duduk dengan benar. Tanaya, jangan uji kesabaran Dedi, kata Abimana memperingatkan. Dedi please, aku mohon. Kita bisa bicarakan ini baik-baik, minta Alaska. Ayolah Dad, tenangkan diri dulu, Dedi dulu. Jangan main hakim sendiri seperti ini, bujuk sang sulungnya. Tidak ada toleransi untuk orang-orang yang melanggar batas bagi Dedi, bantah Abimana. Sayang, panggil Tiara pula sambil mendekati suaminya yang sedang penuh dengan amarah itu. Sedari tadi, Dian dan Vanes hanya berdiri diam saja di depan pintu kamar. Tenang dulu sayang, pinta Tiara lalu memeluk suaminya dengan erat. Aku mohon, jangan menyakiti siapapun seperti ini. Kalau kamu seperti ini, kamu membuatku trauma. Tolong jangan seperti ini lagi ya, ujuk Tiara dengan terisak. Seperti orang yang baru kesetanan, Abimana pun menggelengkan kepalanya berkali-kali. Dia terlepas
kendali melihat putri kesayangannya berduaan dengan pria lain. Dia sangat menjaga kehormatan putrinya. Dia tidak mau ada seseorang yang berbuat tidak senonoh kepadanya. "Maafkan aku sayang, maafkan aku," ucap Abimana lalu membalas pelukan istrinya. Bahkan sesekali dia mengecup pucak kepala sang istri dengan penuh kasih sayang. "Benar kata Alaska, kita bisa bicarakan ini baik-baik," ucap Tiara lalu mendongak pada suaminya. "Jangan cepat emosi seperti ini sayang, kamu menakuti semua orang." Abimana mengangguk lalu mengecup kening istrinya cukup lama. "Aku minta maaf," ucapnya dengan singkat. Kemudian dia pun menoleh ke arah langit. "Hubungi orang tuamu, semua harus kita bicarakan malam ini juga. Dan kau Tanaya, pakai pakaianmu sekarang, jangan membantah atau Dedi akan mengurungmu dalam kamar." Dengan terisa, akhirnya Tanaya pun menjawab, "Iya, Dad." Tidak perlu menunggu lama, semua telah berkumpul di ruangan kerja Abimana. Jody dan Anat tampak sedikit syok mengetahui bahwa putra mereka dalam keadaan terluka karena dipukuli oleh Abimana. Namun Jody tidak berani protes. Dia yakin Abimana melakukan itu karena ada sebabnya. "Putramu menyelinap masuk dan berbuat hal yang tidak senonoh pada putriku. Aku tidak bisa menerima hal itu," ucap Abimana terang-terangan. Jody terhenyak. Dia menoleh sekilas ke arah langit yang duduk di sebelahnya. Dia masih tidak mengerti apa arti tidak senonoh yang diucapkan oleh Abimana. "Boleh saya tahu apa yang sudah mereka lakukan, Tuan?" tanya Jody dengan sopan. "Tanyakan sendiri pada putramu." Jody mengangguk lalu menyenggol siku langit. Dia memberikan kode agar anaknya itu mau menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. "Sebelumnya aku ingin minta maaf terlebih dahulu pada Dedi dan yang lain," ucap langit. "Aku mengakui aku salah karena menyelinap masuk ke kamar Tanaya dan menciumnya. Aku berani bersumpah, aku hanya menciumnya, Dad, tidak lebih." Jelas langit dengan jujur. "Kenapa kau harus menyelinap masuk?" tanya Jody kemudian. "Beberapa hari ini hubunganku dengan Tanaya sedikit tidak baik, Ayah. Aku khawatir dia tidak mau menemuiku. Untuk itu, aku menyelinap masuk ke kamarnya untuk menjelaskan semuanya kalau aku mencintainya. Bukan sebagai kakak adik, tapi sebagai seorang kekasih. Saat menyatakan perasaanku, aku terlepas kendali. Dan karena itu, aku..." Langit menarik nafas dalam-dalam sejenak lalu melanjutkan, "Aku menciumnya." "Apalagi yang kau lakukan setelah lain menciumnya?" selidik Abimana. "Tidak ada, Dad. Aku berani bersumpah. Aku baru menciumnya sebentar. Dedi dan yang lain tiba-tiba sudah datang. Aku tidak mungkin merusak Tanaya, Dad. Aku mencintainya. Aku bahkan ingin segera menikahinya." Jawab langit dengan sungguh-sungguh. Mendengar itu Tanaya tidak tahu harus sedih atau senang. Yang jelas hatinya merasa tenang karena kini langit telah mengungkapkan perasaannya. "Tidak semudah itu kau bisa menikahi putriku. Aku tidak akan mengizinkan Tanaya menikah sampai kuliahnya selesai," tolak Abimana. "Aku siap menunggu sampai tahun depan, Dad," ucap langit. "Selesai kuliah S3 maksudku," lanjut Abimana yang membuat semuanya terkejut, terutama Tanaya. Mau berapa lama lagi menunggu kalau dia harus menyelesaikan S3-nya dulu?" Tidak bisakah sedikit dipercepat, Dad? Aku mohon, aku benar-benar ingin menikahinya," pinta langit. "Tergantung bagaimana sikap kalian berdua nantinya. Yang jelas, mulai detik ini kalian berdua dilarang untuk berdekatan seperti dulu. Karena sekarang kalian sudah tidak menganggap diri kalian masing-masing seperti kakak adik lagi. Langit tidak boleh masuk ke kamar Tanaya lagi, begitupun sebaliknya. Jika kalian ketahuan melanggar aturan ini, maka kalian akan Dedi pisahkan tanpa tawar-menawar," tegas Abimana. Langit dan Tanaya sontak saling pandang lalu menunduk. "Mengerti?" tanya Abimana. "Mengerti, Dad," saut keduanya dengan lemah. "Sekarang kalian semua sudah boleh bubar. Ingat Langit, Tanaya, mulai saat ini kalian harus jaga jarak," kata Abimana mengingatkan. Keduanya pun hanya bisa mengangguk pasrah. Begitu keluar dari ruang kerja ayahnya, Tanaya langsung merengek pada ibunya. Dia tidak bisa menunggu terlalu lama sampai selesai S3 baru boleh menikah. "Mami, please, hanya Mami yang bisa menolongku," rengek Tanaya.
Iya, tenang aja, nanti mami akan rayu dedimu. Setidaknya kalian bisa menikah setelah kuliahmu sekarang. Sekarang tamat dulu, itu demi kebaikanmu, ucap Tiara. Barulah sebuah senyuman terbit di wajah Tanaya. Thank you, mami yang terbaik, ucap Tanaya dengan senang. Bersambung.